Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semua yang ada di rumah? Semoga kalian masih diberi kesehatan, masih semangat untuk belajar, dan diberi kelancaran dalam ibadah puasanya. Untuk kali ini, kalian akan belajar dengan Bu Umi, masih di pelajaran matematika. Untuk itu, silakan persiapkan buku kalian dan dibuka di materi segitiga. Sudah dibuka, dan sekarang atau untuk kali ini kita akan belajar materi segitiga. Kemudian hari ini yang akan kita bahas adalah tentang yang pertama, yaitu nanti pengertian segitiga, kemudian jenis-jenis segitiga, selanjutnya adalah sifat dari segitiga, yang keempat keliling segitiga, dan yang kelima adalah luas segitiga. Materi yang pertama tentang pengertian segitiga. Kalian sudah pasti kenal dengan bentuk-bentuk segitiga atau benda-benda yang ada di sekitar kalian yang bentuknya atau permukaannya berbentuk segitiga. Contohnya adalah segitiga pengaman mobil yang biasa digunakan ketika mobil yang ditumpangi itu mengalami masalah atau macet, ada gangguan darurat. Nah, biasanya kalau di jalan itu akan dipasang segitiga pengamannya. Selain segitiga pengaman mobil, ada juga benda lain yang berbentuk segitiga, yaitu layar dari sebuah perahu yang biasa digunakan nelayan untuk mencari ikan. Layar perahu tersebut biasanya atau kebanyakan memang berbentuk segitiga. Nah, itu benda-benda yang permukaannya berbentuk segitiga. Kalian bisa mencari contoh lain atau benda-benda lain yang ada di sekitar kalian yang bentuknya segitiga. Nah, sedangkan pengertian dari segitiga itu sendiri adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 sisi dan mempunyai 3 titik sudut. Itulah pengertian dari segitiga. Yaitu, saya ulangi lagi, segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 sisi dan mempunyai 3 titik sudut. Materi selanjutnya adalah tentang jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga itu bisa dibedakan menjadi 2 hal berdasarkan peninjauannya. Yang pertama, jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya, dan yang kedua, jenis segitiga berdasarkan besar sudut-sudutnya. Jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Nanti ada 3 buah jenis segitiga. Yang pertama adalah segitiga sembarang. Segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang. Itu segitiga sembarang. Jadi ada 3 sisi, panjangnya berbeda semua. Kemudian yang kedua adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki 2 buah sisi yang sama panjang. Nah, yang mana Bu sisi yang sama panjang? Nih, kalian lihat di sini ada segitiga sama kaki. Sisi yang sama panjang adalah sisi AB dan sisi AC. Sehingga panjang AB sama dengan panjang AC, dan sisi AB dan AC tersebut biasanya disebut sebagai kaki dari segitiga. Kemudian segitiga yang ketiga adalah segitiga sama sisi, yaitu segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Jadi
Tiga sisi dari segitiga sama sisi, panjangnya semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Yang pertama ada segitiga lancip, yaitu segitiga yang ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Yang kedua adalah segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Dan yang ketiga adalah segitiga tumpul, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul atau lebih dari 90 derajat. Materi berikutnya adalah tentang sifat-sifat segitiga istimewa. Di sini yang dibahas hanya segitiga istimewa saja. Apa saja itu? Yaitu segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, dan segitiga sama kaki. Yang pertama, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku mempunyai dua sisi siku-siku, yaitu dan mempunyai satu sisi miring yang terletak di depan sudut siku-siku. Nah, ini belum saya gambar, saya gambarkan sebentar. Segitiga siku-siku kurang lebih seperti ini. Ini yang namanya sudut siku-siku, dan ini yang namanya sisi siku-siku yang pertama, dan ini adalah sisi siku-siku yang kedua. Dan C di sini adalah sisi miring atau hipotenusa yang letaknya berada di depan sudut siku-siku. Kemudian segitiga yang kedua adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi mempunyai yang pertama 3 sisi yang sama panjang, kemudian 3 sudut yang sama besar, dan 3 buah sumbu simetri. Kalian lihat di sini ada segitiga sama sisi dengan sisinya P, Q, kemudian QR dan PR. PQ panjangnya sama dengan QR, sama juga dengan PR. Itulah 3 sisi yang sama panjang. Kemudian sudut dari segitiga sama sisi pun sama besar. Artinya sudut P besarnya sama dengan sudut Q, sama dengan sudut R, yaitu 60 derajat. Kemudian segitiga sama sisi mempunyai 3 buah sumbu simetri. Nih, yang Bu Umi gambar dengan garis putus-putus, itulah yang disebut sebagai sumbu simetri. Kemudian yang selanjutnya adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki mempunyai 2 sisi yang sama panjang, yang biasa disebut dengan kaki segitiga. Kemudian 2 sudut yang sama besar, yaitu sudut yang berhadapan dengan sisi yang sama panjang, dan 1 buah sumbu simetri. Perhatikan gambarnya di sini. Tadi 2 sisi yang sama panjang sudah, ada AB dan ada AC. Kemudian sudut yang sama besar di sini adalah sudut B dan sudut C. Itu harus kalian ingat. Kemudian yang disebut sumbu simetri, nih, garis yang saya gambar dengan garis putus-putus itu namanya sumbu simetri dari segitiga sama kaki. Nah, materi berikutnya tentang keliling segitiga. Keliling segitiga kalian sudah pelajari dulu waktu kalian masih di bangku sekolah dasar. Nah, yang disebut keliling segitiga adalah jumlah panjang sisi segitiga. Artinya nanti jika ada sebuah segitiga yang panjang sisinya sudah diketahui, maka untuk mencari kelilingnya kalian tinggal menjumlahkan ketiga sisi segitiga tersebut. Contoh keliling segitiga. Sebuah segitiga memiliki panjang sisi 15 cm, 12 cm, dan 18 cm. Hitunglah keliling segitiga tersebut. Maka kita analisa dulu. Misalkan segitiga itu sisinya adalah A, B, dan C, sehingga
A nilainya sama dengan 15 cm, kemudian B 12 cm, dan C 18 cm. Maka untuk mencari kelilingnya dicari dari A ditambah B ditambah C, yaitu 15, kalau di sini saya A-nya 12 ya, ditambah 15 ditambah 18 sehingga hasilnya adalah 45. Materi terakhir kali ini adalah tentang luas segitiga. Luas segitiga rumusnya adalah alas kali tinggi dibagi 2, dengan A di situ adalah alas ya, dan T adalah tinggi. Contohnya, hitunglah luas segitiga dengan panjang alasnya 16 cm dan tinggi segitiganya 12 cm. Maka caranya menjawab di sini ada segitiga ini seperti ini, alasnya 16, tingginya 12. Ingat, yang dimaksud tinggi adalah seperti ini. Jadi nanti ketika kalian dapat soal yang tingginya belum diketahui, silahkan nanti kalian cari terlebih dahulu tinggi dari segitiga tersebut, baru bisa mencari luasnya. Maka luas segitiga adalah A kali T dibagi 2. Alasnya 16 kali 12 dibagi 2, hasilnya 96 cm persegi. Nah, kali ini itu yang kita pelajari. Materi segitiga, masih ada materi berikutnya, yaitu tentang melukis garis istimewa pada segitiga. Nah, itu kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.